Manana 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 laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum manana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat, dan begitu juga hendaknya para pemirsa, sahabat Sopi Ngopi yang menyaksikan channel YouTube kita pada kali ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita memasuki episode keempat ada Ustaz. Ya, alhamdulillah kita sudah mengudara. Terus mohon doanya para teman-teman sekalian. Amin. Amin. Nah, insyaallah malam ini kita akan membahas tentang ilmu. Iya. Lanjutan daripada episode yang kemarin kan, episode ketiga, membahas tentang para anbiya dan para rasul. Ya. Ya tentulah yang dibawa oleh para rasul itu adalah Syariat, yang mana dalam syariat itu ada ilmunya. ya Pak, harus ada pengetahuan kan. Iya. Maka dari itu kami malam ini mencoba untuk membahas daripada ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di episode sebelumnya kita membahas tentang para anbiya, rasul, dan orang-orang soleh. Nah, lanjutan daripada itu Ustaz, tentulah yang dibawa oleh rasul itu adalah ilmu kan. Nah, jadi malam ini kita coba membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan ilmu. Sedangkan di Al-Quran sendiri banyak sekali Al-Quran dan hadis itu menyatakan tentang ilmu, pentingnya ilmu. Minta tolong penjelasannya itu Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ilmu itu menurut bahasa kitanya pengetahuan. Jadi amal ibadah seseorang tidak akan sempurna, bahkan bisa tertolak amal ibadahnya kalau tanpa ilmu. Nah, di situ sangat pentingnya kita beribadah dilandasi dengan ilmu. Tahu, ngerti dengan ibadah-ibadah yang dilakukan. Jadi menurut bahasa kitanya ilmu itu adalah pengetahuan. Oh, pengetahuan. Ya. Nah, lalu kalau di Al-Quran itu kan ada disebutkan tentang ilmu. Di hadis juga disebutkan tentang ilmu. Nah, ilmu yang bagaimana itu Ustaz? Ada hadisnya yang wajib untuk ilmu itu? Nah, ya di sini ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tuntut itu adalah ilmu agama untuk bekal hidup kita di akhirat. Nah, ini hadisnya sangat sahih, sering kita dengar, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang maksudnya menuntut ilmu agama itu wajib atas tiap-tiap muslim laki-laki dan perempuan. Nah, wajib di sini ini tidak bisa diwakili dengan orang lain, ya, dengan individu per orang. Jadi setiap kita wajib untuk menuntut ilmu agama. Nah, tetapi kita tidak juga mengabaikan tentang ilmu dunia.
Karena dengan kita menuntut ilmu dunia bisa kita beradaptasi, bersaing hidup di dunia ini. Ya karena kita masih tinggal di alam dunia kan. Ya. Jadi tetap menuntut ilmu dunia. Tapi juga tidak kalah pentingnya ilmu akhirat, bekal kita nanti menuju akhirat. Jadi masa depan yang sebenarnya tuh masa depan dunia atau akhirat, Ustaz? Masa depan yang sebenarnya itu adalah masa depan akhirat. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara ya. Hanya sementara. Nah, masa depan kita di akhirat. Jadi pengertian daripada dunia itu? Dunia itu kan maknanya adalah kenikmatan yang sangat dekat. Jadi habisnya kenikmatannya itu sangatlah dekat. Berarti singkat ya? Singkat, iya. Ya artinya ilmu yang berhubungan dengan urusan akhirat itu sangat penting ya? Iya, sangatlah penting. Ya. Nah, apa saja ilmu yang wajib dipelajari oleh tiap-tiap muslim tadi? Jadi ada fan atau cabang-cabang ilmu yang wajib dipelajari oleh tiap-tiap orang muslim, individunya, yaitu ada fan cabang daripada ilmu tauhid. Ini untuk bagaimana supaya ibadah kita yang disembah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ibadah kita tadi. Siapa yang kita sembah? Nah, tentu kita harus mengenal siapa itu yang kita sembah. Yakni di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mengaji, ada khusus cabang ilmu tauhid, itu membahas tentang asma Allah, sifat-sifat Allah, af'alnya Allah, perbuatannya Allah dan para rasul. Nah, ada juga cabang fan daripada ilmu fikih yang wajib kita ketahui. Ini untuk bagaimana ibadah kita sesuai dengan syarat dan rukunnya. Maka orang yang beribadah tanpa ilmu fikih maka tidak sah ibadahnya. Kenapa bisa dikatakan tidak sah, Ustaz? Karena ada ketentuan syarat dan rukun di dalam ibadah itu sendiri. Gitu. Contohnya kayak wudhu tuh kan? Ya. Yang dibasuh muka bukan leher gitu kan? Ya. Terus ilmu yang ketiga yaitu cabang daripada ilmu tasawuf. Nah, ini wajib juga kita pelajari. Karena dengan ilmu tasawuf kita bisa untuk menjaga hati, ya, supaya ibadah kita benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala. Di ilmu tasawuf ini intinya untuk pembersihan hati kita, jangan terkotori dengan hal-hal yang lain. Memang lillahi ta'ala. Berarti ada 3 cabang ilmunya yang wajib kita pelajari. Artinya kalau tidak dipelajari itu ada dosa situ, Ustaz? Iya, karena itu perintah wajib. Syara itu ya? Ya, dalam hukum syara yang namanya perintah wajib bila dikerjakan berpahala, bila ditinggalkan berdosa. Jadi bahkan dikatakan di sini pahala orang daripada menuntut ilmu itu Allah gampangkan menuju surga. Mantorika multamisan ilal ilmi sahalallahu ilal jannah. Ya, tarikan ilal jannah. Itu hadis atau
Itu hadis ya. Hadis. Ya. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah gampangkan menuju surga. Misalkan saya mau belajar tauhid Ya. Ada referensi kitab yang bisa dipelajari menurut Ustadz? Referensi kitab-kitab tauhid itu banyak sekali sebenarnya. Tapi di sini biasa kalau anak-anak di pesantren yang ngerti kitab kuning, nah itu ada kitab Aqidatul Awam, Fayatul Awam, atau kitab Ummul Barahin. Dan juga kalau kitab-kitab Arab Melayunya terjemahannya sudah banyak. Seperti yang kita di daerah Sumatera pada umumnya itu dikarang oleh ulama-ulama kita, seperti yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Siddiq. Itu sering kita dengar pengajian-pengajian kitab Aqaidul Iman. Apa arti Aqaidul Iman itu? Aqaidul Iman itu, aqaid itu kan ikatan. Maknanya aqaid itu ikatan keimanan. Jadi iman kita itu diikat. Nah itu. Artinya tidak apa? Supaya kokoh. Tidak goncang. Ya. Ya. Terus kalau kita fikih, Ustaz? Kitab fikih juga sangat banyak sekali referensi kitab yang bisa kita belajar dengannya, seperti Fathul Qarib, itu kitab-kitab kuningnya, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Bajuri. Dan juga kalau kitab Arab Melayunya, seperti yang sering kita dengar juga dibacakan di langgar-langgar atau di masjid, di surau-surau yang ada di daerah kita, itu seperti kitab Sabilal Muhtadin karangan Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Oh, itu kitab. Iya. Banyak Matla'ul Badrain karangan Syekh Daud Al-Fatani. Atau kitab Petunjuk Indah, karangan Syekh Abdul Hamid. Jadi banyak sekali kalau kita ingin referensi kitab-kitab yang wajib kita pelajari. Jadi intinya apapun kitabnya, mungkin dari sisi mana kitab yang mana itu punya kelebihan, keunggulan masing-masing. Ya. Nah, lanjut ke kitab tasawuf, Ustaz. Referensinya. Kitab tasawuf ini banyak diambil daripada karangan-karangan Syekh Imam Ghazali. Imam Al-Ghazali. Ya, karangan beliau sangat banyak sekali dalam bidang tasawuf. Seperti kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin itu kitab Melayunya. Kalau kitab Arab gundulnya atau kitab kuningnya Bidayatus Salikin. Nah, Bidayatul Hidayah ya. Bidayatul Hidayah atau Ihya Ulumuddin. Nah, ini yang sering dibacakan oleh ulama-ulama kita, Ihya Ulumuddin. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang referensi kitab. Ya. Nah, sekarang kan kalau kita membaca sendiri kitab itu kan tidak bisa, Ustaz. Ya, umumnya yang ngaji kitab-kitab gundul ini yang bisa membaca itu yang anak-anak yang pernah belajar ilmu alat, nahwu dan sharaf. Nah, itu kan tentulah kalau misalkan kita mau
mempelajari sesuatu itu tentu ada yang membimbing ya. Iya. Nah, boleh tidak orang membaca kitab dan menelaah sendiri dengan logikanya sendiri gitu? Maksudnya tidak ada berguru kalau belajar. Boleh Nah, tidak? dalam ilmu agama ini bedanya dengan ilmu-ilmu Dunia. lain ya. Ya otodidak lah gitu. Iya, kalau ilmu agama itu harus ada sanadnya. Dari guru ke guru, guru ke guru. Bahkan kalau kita memahami sendiri tentang agama itu bisa keliru. Nah, ya kata Rasulullah, man lam yakun syaihun fa syaitan syaihun. Orang yang tidak punya guru maka syaitan jadi gurunya. Nah itu hadis ya? Hadis. Nah artinya wajib punya guru kan? Iya. Nah ini kan internet nih sudah marak nih. Kita nih pun dakwah di internet nih. Iya. Nah bagaimana cara menyikapi supaya kita tidak termasuk orang-orang yang tidak berguru? Apakah bisa dikatakan menuntut ilmu kalau misalkan saya menonton YouTube Ustadz nih. Iya. Nah, itu bisa dikatakan menuntut ilmu tidak? Kalau secara hukumnya. Iya. Pertama bisa dikatakan dia menuntut ilmu walaupun melalui internet. Karena di situ untuk mempermudah mendapatkan informasi tentang hasanah keislamannya. Nah, asalkan seperti saya ini ridho menyebarkan ilmunya di dunia maya. Artinya tergantung si penyampainya itu apakah meridhoi apabila ada yang mendengar, ada pemirsa yang mendengar ya gitu ya. Iya. Jadi sekarang Ustadz ridho tak nih kalau kami mendengar YouTube-nya nih? Ya, ini salah satu dakwah kita untuk lebih menyebarluaskan, mempermudah teman-teman kita mendapatkan hasanah keilmuannya tentang agama. Jadi siapapun yang merasa ilmu yang Ustadz sampaikan ini bermanfaat, boleh tidak mereka menganggap Ustadz gurunya? Ya boleh kalau itu memang dietikatkan. Artinya dalam aturan syariat Islam bisa tidak mereka otomatis jadi murid Ustadz gitu? Secara dia kan tidak pernah tatap muka nih. Ya tergantung etikatnya. Jadi memang kalau etikatnya seseorang itu bisanya bermanfaat sesuai dengan etikatnya. Etikat mereka. Ya. Idza fataha ba'tiqadi rafi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Jika seseorang punya etikat, maka dia akan mendapatkan manfaat daripada etikatnya. Kalau dia tidak beretikat, tidak punya keyakinan, maka tidak akan bermanfaat apapun yang diusahakannya, yang didengarnya, itu semuanya tidak bermanfaat. Jadi intinya ya keyakinan atau etikat di dalam hati. Ya kalau ini menganggap bermanfaat channel kita ini, mereka merasa di sini mendapatkan kemanfaatannya, berarti inilah keyakinannya. Oke. Nah, mungkin nanti ke depan Ustadz, ini masukan dari kami. Apa boleh nanti Ustadz ada list khusus daripada video-videonya itu membahas tentang misalkan ilmu fikih. Nah nanti dibuatlah videonya dari awal tahap-tahapannya. Insya Allah. Jadi pemirsa nanti bisa mengikuti dan mengulang-ulang lagi pembelajarannya kan. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan itu kan. Iya. Nanti kalau misalkan sudah ada channelnya, nanti kita taruh linknya di video yang ini ya, di video ilmu supaya nanti enak teman-teman mau
mau mencari linknya tinggal lihat di video yang berjudul ilmu. Yang ingin bertafakuh fiddin. Iya, nanti juga ada link ininya ya, link Facebooknya. Insyaallah. Nah itu insyaallah langsung ke Ustadz ya. Nanti apabila ada ngirim pertanyaan kah atau kritik kah atau saran kah, insyaallah Ustadz langsung yang balas. Ustadz ya. Ya, insyaallah. Nah Ustadz, tadi kan kita sudah bahas nih ilmu itu yang dibawa oleh para anbiya, rasul, para ulama, itu ilmu yang dibawa mereka dengan ya istilahnya berpindahan dari gelap kepada terang tuh. Tentulah dengan pengetahuan kan. Iya. Nah, hafal materi bisa dikatakan tahu atau tidak? Jadi memahami ilmu agama itu ada tingkat-tingkatannya. Jadi yang paling afdal memahami agama itu dia hafal, hafiz, dan juga paham maksud daripada tujuannya. Tujuan ilmu itu ya. Jadi ada juga yang hafal tapi tidak tahu maknanya. Nah, ada juga yang tidak hafal tapi paham makna maksudnya. Tapi sebaik-baiknya semuanya dicukupi ya. Ya, kedua-duanya. Hafiznya dicukupi. Ya. Fahamnya dicukupi. Ya. Jadi sebenarnya itu kejujuran di diri sendiri lah itu Ustaz ya. Iya. Kita jujur dengan diri sendiri. Jangan kita lihat orang lain dulu kan. Lihat diri kita sendiri. Jadi maksudnya misalnya dia hafal tata cara sholat, bacaan-bacaan sholat, tapi tidak memahami rukun dan syaratnya sholat. Nah itu kan cuman hafal dari segi bacaan, tapi ilmu dalam syarat rukun sholat dia tidak mengerti. Nah yang dianjurkan oleh Rasulullah itu ya hafal dan juga mengerti apa itu syarat rukunnya sholat. Nah misal Ustaz, di sholat itu kan ada yang rukun wajib, ada yang sunnah. Iya. Misalkan saya ini tidak tahu nih mana yang wajib mana yang sunnah, itu kayak mana sholatnya jadinya Ustaz? Nah itu pembahasannya dari ilmu fikih. Itu ilmu fikih ya. Jadi dalam ilmu fikih itu memang wajib kita mengetahui syarat dan rukunnya sholat dan juga pekerjaan-pekerjaan sunnah di dalam sholat. Nah jikalau di situ juga dikatakan jikalau kita tidak bisa membedakan mana yang wajib mana yang sunnah, ya kita etikatkan aja semuanya wajib. Itu boleh dia? Boleh. Karena sunnah itu gugur kalau kita etikatkan wajib. Gitu. Tapi kalau kita etikatkan sunnah tidak menggugurkan yang wajib, tidak boleh. Tapi berarti tetap harus diketahui mana yang wajib itu dulu ya. Mana yang wajib dalam sebuah rukun tuh itu mesti kita sadari. Betul? Iya. Sekarang gini misalkan contoh lah bacaan waktu kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah itu wajib atau sunnah? Nah itu bacaan sunnah. Nah kan kalau dalam ini saya pribadi nih Ustaz. Iya. Itu terasa wajib yang kayak gitu tuh. Kalau tidak dilakukan tidak sah gitu. Iya itu sunnah dalam sholat. Nah jadi kan artinya perlu kita ketahui mana yang wajib. Iya. Karena kalau tidak dilakukan batal gitu kan. Iya. Nah sudah tuh dalam sholat tuh ada sujud dengan rukuk dengan tumakninah gitu. Iya. Nah pengertian daripada tumakninah saya tidak tahu gitu. Tumakninah itu kan bagian daripada rukun sholat. Jika meninggal tumakninah di dalam sholat, maka dia tidak mengerjakan salah satu rukun sholat. Artinya sholatnya tidak sah karena meninggalkan rukunnya sholat.
Jadi tumak nina itu sendiri artinya berdiam sebentar, perpindahan dari rukun ke rukun. Misalnya dari berdiri setelah baca Fatihah, ya dah, baca surah, rukuk. Nah, bangkit dari rukuk itu kan ada perpindahan ya. Ada perpindahan dari rukuk ke berdiri betul lagi. Itu di situ di antaranya itu ada tumak nina. Nah, artinya berdiam sebentar. Nah, artinya tumak nina ini mengerjakan sembahyang itu tidak tergesa-gesa. Ada batasan-batasan ketika sembahyang itu tidak boleh terlalu cepat. Artinya kan seperti tadi, tumak ninah itu adalah sebuah rukun dalam sholat. Iya. Sedangkan kalau kayak saya sendiri misalkan tidak mengetahui apa itu tumak ninah, tapi saya sholat terus. Gimana jadinya sholat? Beribadah tanpa ilmu ibadahnya tidak sempurna. Di dalam kitab Zubat itu Syekh Ibnu Ruslan mengatakan, Fama ya'mal bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak diterima. Syaratnya tidak cukup. Ya. Misalkan kayak orang, ada contoh ikhtibariyun. Misalkan saya mau melamar pekerjaan harus S1 gitu nah. Tapi saya cuma tamat SMA. Belum sampai anunya sudah gugur kan. Bahannya. Macam mana mau diterima anunya, pengajuannya kan. Iya. Itulah berbahayanya kalau kita tidak mengetahui, kelalaian dalam ketidaktahuan dalam ibadah. Jadi menurut siapa tadi Ustaz? Syekh Ibnu Ruslan. Syekh Ibnu Ruslan. Wa kullu may ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maksudnya barang siapa beramal dengan tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima alias ditolak. Jadi yang dapatnya cuma capek. Iya. Entahlah berat rasanya yang jalan ibadah. Nah sekarang itu kita lihat banyak orang hijrah, semangat beribadah, tapi tidak bersemangat menuntut ilmunya. Nah itu tersesat di jalan yang benar. Dia sudah bagus, ibadahnya rajin, tekadnya ada, tapi tidak semangat dalam menuntut ilmunya. Yang mau saya ungkapkan lah nih Ustaz, di pembahasan yang tadi itu, betapa lalainya kita kalau merasa kita belum pernah menuntut ilmunya, tapi kita merasa sudah oke dalam sebuah ibadah. Itu kan sebuah kelalaian tuh. Kalau saya pikir untuk saya pribadi tuh. Nah, artinya kalau kita ngerasa memang belum pernah menuntut ilmunya, sedangkan kita nih ada keinginan untuk beribadah, ya kan sholat lah, tapi tidak pernah belajar sholat nih. Nah harusnya yang dikejar dulu pembelajarannya, ilmunya kan? Ya karena apa? Jika Allah menghendaki orang itu jadi orang baik, ya dia ini misalnya hijrah, tobat. Nah, dilihat jika Allah menghendaki dia ini jadi orang baik, maka Allah dia bukakan hatinya untuk banyak-banyak menyerap ilmu agama. Itu kan hadis Nabi, wa may yuridullahu khairan yufaqihu fiddin. Jadi tidak cukup dia hanya semangat beribadah aja, kalau tidak menuntut ilmu, tidak ada kebaikan di dalam ibadahnya. Karena tidak menuntut ilmu. Ya. Berarti Allah tidak menghendaki dia jadi orang baik. Iya. Gitu. Jadi jangan terjebak dengan
kehebatan ibadah sendiri ya. Iya itu. Benar dah nih Ustaz, ini saya minta penjelasannya. Ada ilmu yang tidak dituntut anak laduni. Sebenarnya ilmu laduni itu ada. Ya, ilmu laduni itu ada, tetapi ilmu laduni ini yang langsung Allah ajarkan. Nah, karena pentingnya kita untuk menuntut ilmu, bahkan ilmu itu ada kalanya kita usahakan, dengan diusahakan belajar, dengan bersungguh-sungguh kita belajar. Ada juga ilmu itu didapat tanpa belajar, dengan artinya tanpa belajar dengan seperti kita di sekolah, belajar di tempat-tempat formal. Mereka dapat ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya tidak ada orang yang dapat ilmu itu tanpa melalui proses. Nah, jadi ada prosesnya belajar dengan guru, ada langsung yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang diberi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini namanya ilmu laduni, ini sangat langka. Tidak semua orang. Mungkin dalam 1000 itu satu pun payah dicari. Nah, jadi kita kembali kepada perkataan Imam Syafi'i bahwa beliau mengatakan ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman. Tuntutlah ilmu karena tidak ada orang itu dilahirkan dalam keadaan alim. Nah, begitu juga orang yang dapat ilmu laduni, ada proses. Tidak ada orang yang dilahirkan langsung alim. Nah, cuma prosesnya beda-beda. Ada yang belajar, ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan dia pengetahuan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dinamakan ilmu laduni. Ya, maksudnya tuh makanya saya tanyakan itu Ustaz. Takutnya misalnya saya berlogika, menelaah sendiri dengan logika saya, tahu-tahu ini laduni nih. Gitu. Yeah. Nah, dikhawatirkan kayak gitu. Kita ngerasa aku sudah tahu. Syaratnya orang mendapatkan ilmu laduni itu tidaklah ringan, berat sebenarnya. Pertama, dia orang yang dekat kepada Allah. Jiwanya bersih. Sudah dekat dulu ya. Iya. Prosesnya dia berat. Itu ya tingkatan-tingkatan para nabi, para wali. Iya. Ya kalau kita mungkin jarang lah dapat seperti itu. Karena tidak akan bisa dapat ilmu laduni kalau orang itu masih melakukan dosa-dosa, masih bermaksiat kepada Allah. Ya masih masih fasik lah. Ya. Nah, jadi ingat kita semua jangan ngerasa kita laduni. Berat ya. Takutnya itu hanya sebuah tipu daya ya. Sehingga kita malas untuk menuntut ilmu karena merasa pintar dengan logika kita sendiri, lalu mengira itu laduni kan. Iya. Kuncinya mau dapat ilmu laduni itu pertama harus bersih. Jiwa raga. Makanannya semua 100% halal. Untuk memperoleh ilmu itu tidak terlepas daripada adab-adabnya. Jadi orang yang tidak beradab maka tidak akan bisa dia memperoleh ilmu yang bermanfaat. Nah, salah satu adab-adab dalam menuntut ilmu, pertama luruskan niat lillahi ta'ala. Jadi dalam segala hal ibadah kita memang disuruh untuk niat dengan ikhlas lillahi ta'ala. Karena ini menyangkut ibadah.
ilmu ini juga menyangkut ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu menyuruh kita ikhlas di dalam semua ibadah. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kamu diperintahkan di dalam menyembah Allah kecuali dalam keadaan ikhlas, mukhlisin. Mukhlisin. Ya, illa liya'buduna mukhlisin. Illa liya'budullah mukhlisin. Kecuali menyembah Allah, beribadah kepada Allah, itu hal keadaannya ikhlas. Nah, karena di sini menuntut ilmu itu termasuk ibadah. Ibadah itu ada nilai pahala bila dikerjakan. Itu harus dengan ikhlas. Jadi tidak karena materi atau karena hal-hal keduniaan. Nanti aku nuntut ilmu agar dimuliakan orang, dihormati orang, mendapat kedudukan. Nah, itu tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Itu bukan sebuah keikhlasan. Ya. Jadi intinya apapun alasan daripada menuntut ilmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain-lain, apalagi hal-hal keduniaan. Terus lagi termasuk adab daripada menuntut ilmu, ketika di dalam menuntut ilmu kita selalu berdoa kepada Allah. Nah, sehingga para ulama-ulama dahulu itu menganjurkan jangan melupakan berdoa ketika menuntut ilmu. Banyak doa-doa yang diajarkan para ulama dahulu tentang doa-doa hendak menuntut ilmu. Dari kita sekolah PAUD atau TK saja sudah diajarkan doa-doa menuntut ilmu. Ini termasuk adabnya juga. Nah, dan jangan lupa bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Nah, jadi doa tadi ada juga yang syair. Ya, misalnya Allahumma fa'ni bima alamtani wa wafiqni bima yanfa'uni. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula. Nah, ada juga Allahumma rabbi zidni, ya, Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman, ya arhamar rahimin. Macam-macam doanya. Nah, sudah berdoa baru kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Berhimmah, keinginan yang kuat untuk mendapatkan ilmu. Jadi kita boleh merasa iri dengan orang-orang yang bisa. Kok orang itu bisa, kita juga harus bisa. Nah, di dalam ilmu itu tidak dilarang kita iri dengan orang yang punya ilmu. Ya, kayak berlomba-lomba lah. Ya, berlomba-lomba. Nah, adab yang terpenting lagi itu adalah menjauhi daripada maksiat. Ya, dalam menuntut ilmu. Karena apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, al-ilmu nurun. Ya. Ilmu itu adalah cahaya, nurun ala nur. Nah, itu kan nur. Nurun ala nur. Ilmu itu adalah cahaya di atas cahaya. Nah, ilmu tidak akan bisa didapat bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, maksiat di situ apakah
hanya maksiat zahir kah atau maksiat hati juga termasuk? Ya, Penyakit hati lah itu apa termasuk? lengkap. Lengkap itu berarti masuk semua Iya. itu ya. Baik masuk. Umum itu kan. Umum. Iya. Terus menghilangkan kesombongan ketika menuntut ilmu. Tidak boleh sombong, takabur. Merasa hebat. Ya, merasa hebat. Karena kata Imam Mujahid ya, dalam makalahnya, la yata'allam al-ilma mustahyi wala mustakbir. Ilmu itu tidak akan, janganlah kamu menuntut ilmu dalam keadaan pemalu. Pemalu ini tidak mau bertanya masalah-masalah ketika dia tidak tahu sesuatu, paham, malu bertanya. Padahal dalam menuntut ilmu itu tidak boleh malu. Atau wala mustakbir, dan jangan kamu sombong dalam menuntut ilmu. Ini tidak akan memperoleh ilmu juga. Nah, itu ada adabnya. Nah, sebenarnya banyak lagi ada adab yang lain di dalam menuntut ilmu. Ini hanya sebagian saja yang kita bicarakan. Nah, lalu adab kepada si pembawa ilmu, ala ulama warasatul anbiya. Berarti ulama itu kan diwarisi keilmuan para anbiya kan. Iya, iya. Nah, bagaimana adab seorang murid kepada gurunya yang mengajarkan? Pertama itu yang terlebih penting, si murid ini harus mematuhi perintah daripada gurunya. Nah, selagi perintah-perintah itu tidak menyuruhnya dalam berbuat maksiat, itu wajib dia ikuti perintah-perintah gurunya. Terus tidak membanding-bandingkan gurunya dengan guru yang lain. Oh, itu tidak boleh, Ustaz? Tidak boleh. Itu jadi catatan itu. Iya. Atau mengadu-ngadu. Oh, mengadu kata guru si A gini, kata guru si B gini. Iya. Tapi kalau niatnya mau cari yang benar yang mana, itu boleh, Ustaz? Ya, berarti kurang yakin dengan gurunya. Ya harus yakin. Iya. Bahwa gurunya itu adalah orang yang berilmu dan punya kelebihan di sisi Allah Subhanahu. Mantap, artinya mantap dengan gurunya. Ya, artinya jangan ragu-ragu lah mau belajar. Cuma terkadang tuh gini kan, terkadang ada pemikiran yang tidak sesuai lah, misalkan dengan guru kita, tidak sesuai, ya ada argumen lah gitu. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Apakah bertanya detail atau bagaimana? Adab kita sebagai seorang murid di hadapan guru itu tidak banyak bertanya hal-hal yang tidak penting. Kecuali yang dibutuhkan. Iya, kecuali yang dibutuhkan. Beda kita dengan teman, bisa seenaknya ngobrol gitu. Ya, bahkan di dalam kitab-kitab adab-adab itu kita tidak berbicara kecuali diajak berbicara. Jadi memang banyak mendengar lah kalau di hadapan guru. Banyak mendengar. Berarti ada situ adab yang mesti bukan semau kita gitu ya. Iya. Jadi apalagi beradu argumen dengan gurunya. Ya ini memang tidak suul adab namanya. Nah, itu kan yang perlu diketahui sebenarnya oleh murid-murid yang ingin menuntut ilmu kepada gurunya. Jadi tidaklah dikatakan dia seorang guru kalau tidak membangkitkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyuruh kamu jangan sholat, jangan puasa. Nah, ini kan tidak membangkitkan semangat kita beribadah kepada Allah. Nah, itu ya tidak bisa kita benarkan.
intinya guru itu tidak memerintahkan kita berbuat maksiat atau melanggar perintah-perintah Allah. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bermanfaat bagi kita semua. Iya, amin. Dari awal tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang apa itu pengertian ilmu, lalu kategori daripada ilmu yang wajib dipelajari. Iya. Lalu tadi bahas juga ada ilmu yang dituntut yang tidak dituntut supaya tidak salah paham ya. Iya. Nah, inti daripada semua itu, marilah kita sama-sama menjaga agar tidak lalai daripada ketidaktahuan sesuatu dalam ibadah ya Ustaz ya. Iya. Jaga diri daripada kelalaian. Jadi intinya jangan merasa aman. Jangan merasa aman ya. Daripada perbuatan ibadah itu tadi. Jangan berlindung di balik amal ya. Iya. Dan juga tadi betapa mulianya ilmu itu sehingga ada adab yang mesti kita jaga atas ilmu itu. Karena Nabi tidak mewariskan harta kepada kita, yang diwariskan Nabi adalah ilmu. Itu. Tentulah apa yang disampaikan Rasul itu menjadi ilmu ya. Iya. Itulah penerang bagi kehidupan kita kan. Mudah-mudahan ini jadi manfaat bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.